Apakah istri yang patuh merupakan istri yang baik? That's a very tricky question. Tapi mungkin answernya gak sesimpel itu. Apakah lantas dengan dia menjadi patuh dia istri yang baik, Tuhan izinkan gue yang kena sakit paru itu. Akhirnya suami gue melihat bahwa waduh serius, udah jatuh ke ranah depresi nih. Ya. Gue hampir keluar kata-kata, jadi mana bisnis musik lo? Mana buktiin dong, ini kalau udah kayak gini gimana? Ujung-ujungnya, ini kalau gue bisa ngomong pada saat itu ya. Jadi tetap aja mau istri yang patuh mau apa, tetap aja dalam hati overthinking. Istri yang patuh itu apa? Istri yang beriman. Lo mau memelihara iman lo. But even when you are faithless, Tuhan itu tetap faithful. Lo harus ingat itu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Lu tadi bilang gitu ya, gue adalah istri yang patuh. I hope so. I mean, I'm Right? still training. Well, of course. Istri yang patuh. Sorry. Istri yang baik. Kayak lu mempunyai sebuah pengertian bahwa istri yang patuh adalah istri yang baik. Itu konvensional banget, Sof. Ya gak sih? I don't know kalau misalnya apakah semua tetangga kita bakal setuju gitu sama statement lu barusan gitu. And I know it's a sensitive topic. I know it is. Karena bener kata lu, budaya kita itu udah bener-bener kayak mengangkat, apalagi ada yang feminism ini ya gitu. Feminism, dan by the way feminism tuh bukan cuma hanya wanita yang membela wanita, pria pun juga bisa membela wanita. I feel like I'm a feminist gitu. Nah, tapi dengan budaya feminism ini, apakah istri yang patuh merupakan istri yang baik? That's a very tricky question. Tapi mungkin answernya gak sesimpel itu. Apakah lantas dengan dia menjadi patuh dia istri yang baik? On the way ke baik udah pasti. Dia udah naik gerbong yang bener. Karena dengan patuh aja lo lawan tuh semua hasrat kedagingan lo. Kasih gue contoh dong, kayak a real life story di mana momen ketika lo harus patuh sama Pongki, suami lo. Sebelum kita ke Bali kan dia gak setuju kita pindah keluar dari Jakarta. Jadi Sofi yang pengen pindah ke Bali, akhirnya Pongki sama anak-anak ikutan lu juga ke Bali. Mau tidak mau ikut, padahal gue bukan kepala keluarganya. Oke. Itu kan sebenarnya gak fair di situ. Oke. Tapi setelah bertahun-tahun mencoba dan selalu gagal dan berakhir dengan keributan antara gue sama dia, atau gak ribut tapi dingin, itu lebih gak enak lagi. Akhirnya kan yang gue cerita di awal gue pernah diundang itu kan yang sempet Tuhan izinkan gue yang kena sakit paru itu. Akhirnya suami gue melihat bahwa waduh serius, udah jatuh ke ranah depresi nih. Kalau tidak dibuat keputusan maka gitu. Ya udah, di dalam episode gue harus begitu. Jadi itu momen ketika lo tidak menjadi istri yang patuh kepada Pongki. Ya, there can be better ways. Tapi perspektif lu berubah kapan? Ketika lo kayak dari istri yang seperti itu, yang bisa seperti kepala keluarga bahkan ya, kayak untuk ke Bali dan lain, sampai akhirnya menjadi istri yang patuh. Itu momennya kapan? Ketika gue gak bisa ngapa-ngapain lagi di Bali. Oke. Ya dong. Untuk gue misalnya gini, aku mau cobain project film ini deh kayaknya gitu. Bisa deh kayaknya anak-anak ditinggal sama kamu dulu misalnya gitu ya. Ada suara di dalam diri gue yang mengatakan, kan lo yang minta untuk balik dulu ke sini untuk rehat, align nilai-nilai keluarga. Terus sekarang lo balikin tanggung jawabnya ke dia. How is that fair? Gitu kan, itu satu. Dia bahkan awalnya tidak melihat itu. Dia akhirnya mau karena lo sakit waktu itu. Mau gak mau dia melihat kalau istrinya udah sangat tidak bisa berfungsi gitu. Harus ke tempat yang nggak terlalu bising lah katakan, nggak terlalu banyak pendapat orang yang gue dengar dan yang lain-lain. Jadi itu menurut gue. Dan diamplifikasi ketika pandemi COVID 2020, BAM, disitulah untuk pertama kali hampir dari mulut gue keluar, jadi mana bisnis musik lo? Ini panggung udah tutup semua. Coffee shop kita aja udah susah kita pertahankan. Kita tuh orang seni, bener-bener hidup dari seni gitu loh. Belajar bisnis aja baru pertama kali ketika kita terjun ke Bali punya coffee shop. Itu aja belum pinter-pinter amat, pandemi close down. Jangankan coffee shop, the whole Bali sempat close down pada saat itu guys. Gitu.
hampir keluar itu dari mulut gue. Karena kita dikelilingi oleh cicilan rumah belum beres. Standar lah suami istri, I don't have to break it into details gitu. But and then di situ gue melihat bahwasannya sampai kayak setengah semester pandemi kita masih nyatu, nggak saling gini-gini. Ini anugerah nih. Ini kayaknya we must be doing something right nih. Kayaknya trayeknya bener nih gitu. Sementara kiri kanan waktu itu sedih. Banyak teman-teman yang entah berpisah, entah pokoknya problem-problem keluar semua tuh pas pandemi COVID itu. Karena kan semua orang dipaksa di rumah. Semua orang dipaksa untuk melihat apa yang harus diberesin gitu. Jadi gue sangat bersyukur kita udah dipukul mundur. Doesn't mean I'm better than you. Cuma kita dikasih kesempatan 2016 itu untuk di training dulu. Begitu 2020 BEM itu kayak kita udah dilatih maraton gitu loh. Jadi di saat harusnya udah ngos-ngosan, kita udah ngerti manage nafas. Tapi again, gue hampir keluar kata-kata, jadi mana bisnis musik lo? Mana? Buktiin dong, ini kalau udah kayak gini gimana? Ujung-ujungnya, ini kalau gue bisa ngomong pada saat itu ya. Jadi tetap aja, mau istri yang patuh, mau apa, tetap aja dalam hati overthinking. Ini kalau kayak gini kan, gue juga kan akhirnya yang telepon-teleponin sponsor yang pernah kerja sama gue. Terus kita ramu lah itu Sofina Talks. Gue tawarin mereka untuk beli blocking time, walaupun cuma IG live, beraniin aja. Karena waktu itu gue mikir gini, ini mumpung belum pada sadar kalau mereka bisa bikin acara online, ambil aja dulu kesempatan ini. Karena kan belum ada, jadi gue bikin tiap hari tuh, tiap hari harus ada. Sehingga lama-lama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sponsor naruh. Ya udah kita pemasukan. Makan dan kita bayar, cicilan bisa, Tuhan provide gitu loh. Dengan kreativitas yang dia udah titipkan ke kita. Namun disitulah keajaiban menurut gue terjadi. Suami gue mulai merapihkan, dia udah merapikan katalog lagunya di 2019. Itu pun setelah gue bilang rapihin katalog lagu lo songwriter, rapihin. Ntar aja, enggak rapihin. Get publishing yang resmi gitu loh. Pada saat itu dia bergabung di sebuah company yang bagus memang, tapi ternyata dia tidak license for publishing. It's a recording company pada saat itu. Jadi gue bilang enggak, lo harus cari publishing. Terus dia juga akhirnya oke deh setuju. Dan ternyata pada saat pandemi, gila sih, orang bawain lagu cover begini nih. Semua orang kan gak ada kerjaan di rumah bawain lagu cover. Dan gilanya lagi ketika ada 1, 2, 3 lagu meledak, lah kok gue gak dapet bagian tuh, bukannya lagu gue. Ini kan yang sedang diributkan sekarang bukan sih? Betul. Gitu. Jadi pada saat itu kita katakanlah karena kita in our small corner yang gak banyak suara bising, berdua doang nih meeting strategi gitu yang there must be a way to minta bagian kita dari ini tanpa ribut gitu, tanpa kita harus. Dan ternyata dengan publishing itu bisa terjadi. Dan ya udah, anak tetap lanjut, nggak ngerasa kuliah tetap kuliah, ya bayar uang kuliah kan nggak murah ya Daniel gitu. Jadi akhirnya itu terjadi dan gue lihat, oh akhirnya Tuhan makasih. Selama ini dia selalu bilang bisnis aku musik. Sementara gue ada sifat mengecilkan tanpa gue omongin ke dia. Karena segini doang, gimana nih? Tapi kok gue ngomong gitu kok durhaka. Diselamatkannya sama musik. Setelah gue maksudnya bukannya setelah gue ini dulu kita amanin. Beli dulu slot orang biar ini ke kita ada pegangan. Begitu ada pegangan dikit kan bisa nafas. Terang kan hidup lo begitu. Oh bisa ini. Tuh kan berarti benar waktu kemarin kita udah rapihin katalog lagu. Now's the time untuk kita harvest justru gitu. Apa definisi dari istri yang patuh? Mungkin itu yang harus gue tanyain sih. Kayak orang begitu mikir patuh ke suami, itu kayaknya langsung suami gue kan tapi dia pemales. Exactly. Suami gue boro-boro mau usaha. Iya kan. Gue baru patuh sama dia kalau misalnya gue bisa hormatin dia. Kalau misalnya dia udah punya sesuatu gitu. Maksudnya patuhnya itu sampai segimana gitu. It's a good question ya. Terus terang gue gak punya jawabannya sampai lo tanya barusan. Istri yang patuh itu apa? Istri yang beriman. Lo mau memelihara iman lo. But even when you are faithless,
Tuhan itu tetap faithful. Lo harus ingat itu. Jadi gak tergantung pada kesempurnaan kita beriman. Tergantung pada kesempurnaan dia sebagai Tuhan. In my and Daniel's case, karena kita agamanya Kristen, karena Yesus Kristus itu. Kesetiaan dia, pengorbanan dia, dan kepatuhan dia. Kepatuhan dia. Tapi patuhnya dia, kan waktu mau disalibkan aja kan, sebelumnya waktu Tuhan berdoa itu kan dia bilang kan, kalau apabila boleh, cawan ini boleh berlalu dariku, ya kan? Jadi dia sudah merasakan sebagai manusia bahwa dia udah ngasih kode ke kita bahwa I know one day lu akan ngadepin sebuah masalah yang sulit banget. Lu akan berdoa gak mau masalah ini. Tapi ternyata jalan Tuhan izinkan masalah ini supaya ada terobosan and then you become new kan gitu. Ketika cawan itu gak dikasih berlalu sama Tuhan, dia kan tetap patuh, kan bisa kabur ya sebenarnya. Tapi kan dia juga Tuhan. Selain dia manusia 100%, bukan manusia, datang dalam bentuk manusia, tapi dia 100% Tuhan. Sebenarnya sisi yang dia datang sebagai manusia itu kan dia bisa aja kabur deh bro gitu. Kan enggak. Jadi dia patuh sampai bukan mati, tapi menyerahkan nyawanya untuk semua orang yang percaya. Semua, enggak hanya kelompok tertentu. Everybody. Yang penting lu mau percaya, lu selamat gitu. Jadi kayaknya itu pelajaran terbesar buat gue gitu. Jadi patuh itu bukan karena gue patuh loh, tuh lihat suami gue bilang stay at home aja ya, biar aku yang provide, aku stay. Tapi aku di belakang gitu. Suami aku pulang capek-capek boro-boro mau dengerin aku, malah minta ini minta itu. Gak apa-apa deh, biar capek, yang penting kan aku jadi istri yang patuh, gini. Tapi you don't set healthy boundaries. Terus tiba-tiba pas suami lo suatu hari menjadi manusia dan melanggar itu, lo marahnya kayak lu juga punya andil loh menurut gue di situ gitu. Membiarkan dia menginjakmu atau akhirnya gitu. Jadi yang kita bilang enabler. Ketika suaminya mulai pulang mabok dan habis itu mulai pukulin anaknya, dan istrinya bilang, oh gue adalah istri yang patuh, jadi gak apa-apa, gue diemin aja. Itu menurut gue sangat tidak sehat, dan akhirnya malah menjadi enabler buat suaminya untuk terus menyakiti anak dan membuat anak menjadi trauma. Nah justru yang tadi lo bilang tentang healthy boundaries, ini by the way ini real case banget gitu. That's why like ketika kita ngomong sesuatu yang istri yang patuh, menurut gue itu sesuatu yang sangat lu tahu apa sih soal patuh gitu kan. Jadi I think gue pengen ngelurusin dulu aja gitu. Tadi lu sempat ngomong healthy boundaries sebagai istri yang patuh tapi punya healthy boundaries tuh gimana maksudnya? Ya, bagaimana maksudnya? Jadi patuh tadi kita udah akur di satu definisi bahwa istri yang patuh itu adalah beriman. Istri yang beriman. Ya, karena lu tahu bahwa namanya beriman gak berarti gak ada kesulitan dalam hidup. Pasti ada. Cuma lo mau gak ngelewatin lembah itu dengan sabar. Jalan aja terus. Jangan bangun tenda di sana. Karena suatu hari akan ketemu bukitnya. Gitu. Tapi ketika lo bertanya, apa tadi pertanyaannya? Apakah istri yang patuh? Healthy boundaries. Apakah istri yang patuh tidak mengerti healthy boundaries? Menurut gue harus. Gue gak bisa ngebayangin konteksnya seperti apa gitu. Mungkin lebih enak dikasih contoh kali ya. You know what? Gue tadinya janji gue pengen dengerin Sophie aja. Tapi I will give you a great definition untuk seorang istri yang patuh. Give it to me. Ya, tapi gimana kasih healthy kita boundaries. diskusi. Viola Mananta. Wah. Jadi dia itu adalah istri yang patuh sama Tuhan. Jadi merupakan istri yang beriman. Gue ngerasa 10 tahun yang lalu, gue itu gak layak banget untuk dihormatin sebagai suami. Kalau misalnya gue melihat mundur ya gitu. Gue itu kayak seseorang yang what a jerk gitu. Dan the fact that Viola bisa dijodohkan sama gue oleh Tuhan gitu, itu sesuatu yang miraculous menurut gue. Banyak orang bilang kayak, wah Daniel tuh kayak suami idaman gitu. Cuman yes, gue suami idaman karena ada Viola. Tapi kalau misalnya gue tidak sama Viola, mungkin gue menjadi suami yang nightmare buat banyak orang gitu. Banyak perempuan di luar sana. Karena Viola
sebagai istri yang patuh sama Tuhan. Yeah. Dan Viola juga akhirnya dia melihat gue sebagai kepala keluarga atau imam dari keluarga yang dipercayakan oleh Tuhan ke Viola. In a way seperti itu. Dia sendiri juga akhirnya menghormati gue. Dan ketika dia menghormati, apa yang diucapkan sama dia itu sesuatu yang selalu sifatnya hormat, positif. Jadi bukan kayak misalnya ada orang bilang, si Daniel kayaknya makin hari kelihatan makin suksesnya. Ya lu gak tahu aja. Misalnya kayak gitu. Itu kan very mengecilkan dan very disrespectful. Condescending. Ya kan, condescending. Very disrespectful. Mengecilkan. Viola gak pernah ngomong itu sama sekali. Dan dia justru malah ngomong sesuatu yang dia mengharapkan gue akan menjadi seperti itu suatu hari nanti. Iman, balik lagi. Akhirnya yang terjadi adalah I become that person. Wow. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba Tuhan kayak sama Pongki juga gitu. Tuhan merubah hidup gue sedikit demi sedikit. Tuhan akhirnya memberikan gue kayak pengalaman baik dan pengalaman buruk. Sehingga akhirnya gue ngerasa, oh iya ya gue harusnya dengerin Viola. Yang sebenarnya Viola dia gak pernah bilang, tuh kan gue bilang juga apa. Gak pernah. Sekalipun dia gak pernah bilang itu. Tapi gue yang bilang sendiri, man kayaknya Viola you're right. Lu bener deh. Karena gue jadi inget ketika lu ngomong itu. Dan you know I should listen to you more. Seperti itu misalnya. Jadi mungkin karena Viola patuh sama Tuhan, Viola itu akhirnya berdoa sama Tuhan untuk mengubah hati gue. Dan akhirnya Viola hanya ngomong ucapan-ucapan yang membuat gue ini menjadi misalnya, Neil gue ngeliatnya lo orangnya disiplin banget ya. Kayak I admire you. Dengan kedisiplinan lo, dengan maraton ini misalnya kayak gitu. Akhirnya gue jadi makin disiplin jadi orang gitu. Gue makin, gue sering banget di WA sama Viola kayak, wow kamu kerja sampai malam, you must be really tired. But I just wanna say, I admire you so much for working so hard untuk keluarga kita. Thank you banget ya, I love you so much. Gue ngerasa menjadi pahlawan banget buat keluarga kita gitu. Dan you know kalau misalnya kita sering ngomong tertangkap basah gitu ya, tapi tertangkap basahnya ketika gue lagi membuat kebaikan. Dan itu yang Viola selalu lakuin. Tertangkap basah ketika gue lagi membuat sesuatu yang dia ngerasa seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Exactly. Dia tangkap, dia ngomong, dia ucapin, dan itu akan membuat gue menjadi lebih sering lagi melakukan hal tersebut. Right. Oh that's smart. You know what I mean? Nah, apakah gue sering membuat keputusan yang salah? Yes. Satu momen, oke. Ini satu momen. Gila gue jadi ceritanya kebanyakan. Gak apa-apa dong. Sorry ya. Gue seneng. Satu momen. Dan disitulah akhirnya gue bilang, you are a true businessman. Ternyata bisnis lu musik ya. Wow. Lu gak cuma singer, tour kemana-mana dielu-elukan. Gue kayak waktu gue jadi istri gak patuh itu, Mas Pongki hebat banget loh kemarin, dia lucu deh, dia ada di ini aku. Gue untuk mencintai diri gue sendiri aja susah, karena I try to take out the racun, gak bisa-bisa. Sementara gue sibuk lemparin racun sama orang lain karena gue nyinyir kan jadinya gitu. Jadi bitter gitu. Jadi bener lah itu ketika kita menepi, ayo masuk bootcamp, Tuhan bilang gitu kan. Especially ini yang namanya Sophie, I will think about it over and over again. Kayak mesin cuci muter tapi air kotornya gak dibuang-buang gitu loh. Itu kan bahaya banget. Dan ragu itu in the Bible is a sin. Wow, bentar.